Ya, ini dong Bang, ini kan lagi ramai nih Bang. Kita ya, mendapatkan info bahwa Abang ditunjuk sebagai kuasa hukum dari ayahanda Atta Halilintar, atau bisa dibilang Halilintar ya, Bapak Halilintar sendiri. Nah, ya, ini seperti apa sih Bang kalau untuk kasusnya ini menurut Abang sebagai kuasa hukum? ya. Jadi kebetulan untuk kasus ini yang sedang rame ya di media sosial, itu kasusnya itu berkaitan tentang gugatan Pak Hali atau klien kami yang diwakili oleh saya sebagai kuasa hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor perkara nomor 35 ya, PDT tahun 2024. Dan substansi gugatan itu hanya berkaitan tentang kami meminta atau menuntut agar pihak tergugat ya, ada dua pihak ini, perseorangan dan juga pihak yayasan, untuk mengembalikan sertifikat hak milik dua bidang tanah milik Pak Hali, satu. Yang kedua juga mengembalikan penguasaan fisiknya, yang kedua. Nah, gugatan ini esensinya juga bukan sengketa tanah lagi. Ini yang sempat saya klarifikasi dalam podcast kemarin bersama Bang Atta Halilintar. Karena ini bukan sengketa perebutan tanah, sengketa kepemilikan tanah juga bukan. Karena sengketa terkait kepemilikan tanahnya itu sudah selesai sampai di tingkat Mahkamah Agung dan juga peninjauan kembali. Di tahun 2023 itu sudah selesai semua. Jadi bahkan di dalam dua sertifikat hak milik Pak Halilintar itu dinyatakan bahwa sertifikat tersebut sah secara hukum, prosesnya juga sah secara hukum dan mengikat secara hukum. Jadi kami di tahun 2024 ini hanya meneruskan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu agar apa yang menjadi haknya Pak Halilintar itu bisa kembali, terutama sertifikatnya itu terlebih dahulu. Begitu. Berarti kemarin kita juga sempat konfirmasi ke pihak seberang ya, yang dimana dari pihak yayasan mengatakan bahwa mereka ingin setidaknya ada itikat baik dari Pak Halilintar, yang dimana menurut mereka sampai saat ini aset-aset tersebut belum dikembalikan. Ini yang mana nih Bang? Karena kan ini kita jadi rancu nih, bisa dibilang seperti itu ya, gitu. Iya, baik. Terima kasih. Dan jadi secara hukum, ya secara fakta hukum, aset ini sejak awal terbit dari pembeliannya dan juga penerbitan sertifikatnya itu milik Pak Hali, entah klien kami dari tahun 98 tahun 99. Dan aset ini digunakan oleh Pak Hali atau klien kami untuk kepentingan pendidikan. Jadi waktu sertifikat ini, dua sertifikat ini tahun 98 dan 99 ini dibuat, lalu di tahun 99 juga itu Pak Halilintar mendirikan yayasan, ya, mendirikan yayasan yang bernama Yayasan Al-Ansor. Nah, dalam hal ini yayasan tersebut dijadikan tempat atau media Pak Halilintar untuk media sosial dan pendidikan, di mana tempat tanah itu nanti digunakan. Jadi itu semula memang miliknya Pak Halilintar dan digunakan di yayasan yang didirikan oleh Pak Halilintar. Nah, yang dimaksud oleh teman-teman dimaksud oleh pihak dari tergugat di dalam press conference-nya itu yayasan yang mereka maksud itu kan baru berdiri tahun 2012. Jadi agak rancu juga statement mereka tersebut kalau mengklaim ini adalah milik yayasan. Kalau milik yayasan yang mana dulu? Nah, kalau secara fakta hukum ini yayasan miliknya Pak Halilintar tahun 99 dengan nama Yayasan Al-Ansor. Nah, gitu. Jadi ini punya Pak Hali beli jadikan sertifikat, dan juga ada Pak Halilintar mendirikan yayasan sendiri dan digunakanlah sertifikat tersebut ya kan untuk kepentingan pendidikan sosial di lembaga tersebut. Begitu. Baik Bang. Nah ini kan bisa dibilang bahwa sampai kemarin itu sempat di tahun 2000 berapa gitu, saya lupa, dia mengatakan bahwa dari pihak yayasan sempat bertemu langsung dengan Pak Halilintar, yang dimana ingin menanyakan itikat baik untuk penyerahan aset-aset ya, bisa dibilangkan bahwa dikatakan kemarin itu di pressconnya. Nah ini sebenarnya aset yang seperti apa sih Pak? Karena kan gini ya Bang ya,
ini kan dibilang tadi sekitar tahun 90-an ini sudah dimiliki oleh Pak Halilintar. Sedangkan yang Betul. Menurut mereka itu adalah bukan aset dari Pak Halilintar sendiri, yang dimana kemungkinan itu Pak Halilintar bisa dibilang memanipulasi data lah mungkin, atau mungkin pencucian. Mereka mengatakan seperti itu, pengambilan hak yang dimana bukan hak dari Pak Halilintar, tetapi ini sebenarnya hak dari pengurus gitu. Ini gimana nih Bang? Iya, baik. Kalau di dalam konferensi pers mereka itu kan mereka menyampaikan bahwa ini kan dibelinya secara kolektif ya, katanya kemarin itu. Betul. Dibelinya secara kolektif oleh dana jamaah dan menggunakan nama yayasan. Betul. Kita harus menanyakan balik. Yang pertama, yayasan sedangkan yayasan yang mereka klaim di dalam press conference itu kan namanya Yayasan Al-Ansor Pekanbaru. Itu secara eksistensi dasar hukumnya baru berdiri tahun 2012. Nah, sehingga yang mereka klaim ini mana dulu itu yayasannya, harus dipastikan dulu, itu satu. Terus yang kedua, kalau memang ini tanah bukan milik Pak Halilintar, seharusnya pada waktu sertifikat itu diterbitkan di tahun 99 dan tahun 98, itu kan mereka memiliki ruang hukum untuk bisa melakukan keberatan. Tapi kan selama ini tidak pernah ada itu keberatan sampai 5 tahun, sampai 20 tahun berjalan, tidak pernah ada keberatan. Baru di tahun 2017-18 itu kan gugatan pertama kali mereka layangkan dengan menggunakan atas nama yayasan yang terbaru tahun 2012. Nah, menjadi alasan kuat bagi klien kami Pak Halilintar untuk melawan balik, karena di dalam tuntutan mereka di tahun 2017 tersebut, gugatan tahun 2017 ya, itu mereka meminta agar menyatakan sertifikat hak miliknya Pak Halilintar yang tahun 98-99 itu cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau otomatis kan dinyatakan tidak berlaku lagi lah, seperti itu. Nah, yang ironinya lagi, mereka juga meminta agar di dalam gugatan mereka berikutnya di tahun 2020 agar tanah tersebut dijadikan kepemilikannya ke nama perseorangan, yang dimana itu nama salah satu dari penggugat. Ini kan cukup janggal gitu loh. Kalau ini dinyatakan klaim mereka di awal bilang tanah yayasan, tapi kenapa mereka menuntutnya ini dijadikan nama perseorangan? Kan akal sehat kita kan pasti akan berpikir yang sama, bahwa ini merupakan hal yang janggal, hal yang tidak masuk akal, dan cenderung berpotensi ada dugaan-dugaan yang mengarah kepada konsekuensi hukum gitu loh. Ya, jadi inilah yang dilawan oleh klien kami Pak Halilintar. Gitu. Jangan sampai tanah ini nanti jatuh ya ke oknum-oknum yang nantinya dapat diduga oknum-oknum tersebut menyalahgunakan fungsi dari tanah ini untuk yang seharusnya. Begitu Mbak Dian. Oke, baik Bang. Ini kan bisa dibilang bahwa kemarin itu juga Pak Halilintar sendiri sempat mungkin ada omongan dari pihak seberang mengatakan dari tahun sebelumnya itu sudah lama Pak Halilintar itu tidak transparan dalam pengurusan yayasan. Ya. Adanya pencucian uang lah, seperti itu ya, bisa dibilang gitu, permainan lah di dalamnya. Nah, ini menurut Abang sendiri, Abang sebagai kuasa hukum seperti apa sih Bang menanggapinya Bang? Baik, jadi statement yang mereka sampaikan itu cenderung mencemarkan nama baik, ada dugaan mengarah pencemaran nama baik dan juga mengarah dugaan tindak pidana fitnah. Ya, jadi kalau mereka klaim itu ada dugaan bermasalah selama pengurusan oleh Pak Halilintar atau klien kami, dan mereka kan sampaikan dalam press conference itu kan rentangnya tahun 2000 sampai tahun 2003. Itu sudah sangat-sangat lama sekali. Yang kedua, mereka gunakan klaim yayasan itu aja baru ada tahun 2012. Tapi kok mereka cerita di dalam press conference bilangnya 2000 sampai 2003. Ini kan dugaan ke arah pencemaran nama baik dan fitnahnya kan sangat-sangat kuat kalau seperti itu. Jadi seperti melihat seperti cerita spontan yang dibuat tanpa dasar, tanpa bukti, dan itu juga sudah sangat-sangat lama sekali gitu. Kan di dalam podcast saya kemarin saya sampaikan, kalau di dalam rentang 2000 sampai 2003 tersebut klien kami Pak Hali diduga bermasalah, dan khususnya dalam konteks masalah keuangannya, kenapa mereka tidak proses secara hukum? Tapi kan selama ini tidak pernah ada. Gitu.
Jadi bahkan data-datanya pun tidak pernah ada. Kalau mereka klaim sebagai yayasan, ya yayasannya sendiri baru tahun 2012 yang mereka gunakan itu. Jadi tidak sinkron cerita mereka ini. Sehingga itulah yang kami jadikan dasar sebagai dugaan pencemaran nama baik dan dugaan tindak pidana fitnah, dan yang akan menjadi pertimbangan bagi klien kami untuk ditindaklanjuti dalam laporan pidana baru bagi mereka yang mencemarkan nama baik dan memfitnah klien kami tersebut. Baik Bang. Ini kan kemarin sempat mengatakan pihak seberang bahwa kemarin tahun-tahun sebelumnya sekitar tahun 2000 sekian, saya lupa pastinya, cuma sempat mengatakan bahwa pihak dari pesantren sendiri atau mungkin yayasan sendiri ingin bertemu secara baik-baik dengan Pak Halilintar, tetapi Pak Halilintar sendiri sempat sekali untuk meladeni secara baik-baik, tetapi setelah itu selanjutnya tidak ada tanggapan lagi dari Pak Halilintar. Ini gimana nih Bang? Apa memang ada seperti itu Bang? Ya, kalau statement mereka seperti itu ya itu sah-sah saja dari perspektif mereka ya, dari perspektif mereka. Yang kedua, kalau dari posisi kami, klien kami sebenarnya untuk silaturahmi ya, untuk komunikasi klien kami cukup sangat terbuka, tetapi dengan dasar yang jelas. Dasar yang jelas itu maksudnya apa? Kalau untuk membicarakan masalah kepentingan umat, kepentingan pendidikan, klien kami pasti setuju untuk berbicara dan bertemu dan menghasilkan solusi-solusi dari pertemuan-pertemuan tersebut. Tapi kalau pertemuan tersebut mengarah kepada apa yang menjadi hak klien kami di dalam dua bidang tanah tersebut ingin dialihkan ke nama perseorangan atau ke nama yayasan, yang notabene yayasan tersebut kan sebenarnya tidak ada korelasinya dengan klien kami, karena itu kan tahun 2012 ya. Kan justru klien kami menolak dong kalau seperti itu. Karena apa? Ini ada dugaan-dugaan yang mengarah kepada klien kami sangat dirugikan kalau seperti itu. Jadi tidak ada alasan bagi klien kami untuk menemui pihak-pihak atau oknum-oknum yang memiliki tendensi untuk mencoba ya kan, mengambil alih apa yang menjadi hak milik klien kami menjadi ke nama perseorangan atau ke nama yayasan yang yayasan tersebut tidak ada korelasinya dengan klien kami. Jadi wajar kalau misalnya sampai ditolak lah bahasanya seperti itu. Oke. Berarti memang ini sebenarnya dari Pak Halilintar sendiri hanya melanjutkan dari persetujuan hukum dari yang dulu ya Bang ya? Maksudnya yang sudah disahkan oleh mahkamah juga ya Bang ya? Yang gugatan 2024 ini? Iya. Iya, jadi gugatan nomor 35 tahun 2024 ini Pak Halilintar klien kami hanya meneruskan putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap di tahun 2023 sampai tingkat peninjauan kembali ya, bahwa sertifikat milik dua bidang tanah tersebut sah secara hukum, proses pembeliannya juga sah secara hukum, dan mengikat secara hukum itu milik klien kami Pak Halilintar Anufian Asmid. Jadi hanya meneruskan. Dan perlu kami tambahkan juga kenapa kami menempuh jalur perdata. Karena Pak Halilintar itu sebenarnya masih membuka ruang untuk bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, secara damai. Makanya kami tempuh jalur kekeluargaan karena mereka kami lihat melakukan perbuatan melawan hukum. Karena apa? Setelah nyatakan putusan 2023 itu nyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap, kan kami somasi mereka untuk meminta balik sertifikatnya. Terus mereka balas itu di dalam surat mereka balas bahwa mereka bersedia untuk mengosongkan tempat itu tapi minta waktu 1 sampai 2 tahun. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.